Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa na khususan jami'a wali songo khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila ruh Mbah Hasan Asy'ari Jombang wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan wa ila ruh Mbah Surga Surgi wa ila ruh Mbah Hamdani Mbah Khotam Mbah Selagam Mbah Sayyid Hasan Sanusi Mbah Soleh Semendi wa ana khususan Mbah Asad Samsul Arifin wa ila ruh Mbah Ahmad Siddiq Jember wa ila ruh Mbah Bisri Mustafa Rembang wa ila ruh Mbah Maimun Zubar Rembang wa ila ruh Mbah Dula Salam Mbah Salah Hajin wa ila ruh Mbah Arwani Kudus Mbah Durehan Mbah Amin. Qala sekarang halaman 6 yang agak bawah itu ya. Bab rubba masih belum selesai kemarin karena panjang pembahasannya. Wa'lam anna rubba la tajurru illa bisurutin khamsatin.
Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu, anna rubba pada sesungguhnya rubba, la tajurru itu tidak bisa mengejerkan apa rubba, illa bisyurutin khamsatin. Nah ini keren juga nih, perhatikan ya. Ini kan begini, illa bisyurutin khamsatin, kan gitu. Ini surut, maka ini khamsah. Karena ini naat, ini man'ut gitu loh. Nah tapi ketika apa namanya, ini kadang-kadang gini, khamsu atau khamsatu, kadang-kadang gini khamsatu surutin gitu loh. Ini diperhatikan. Ini kan umpamanya ini khamsati atau khamsatu apa khamsata kan tergantung sebelumnya. Nah kalau ini pasti surutin gitu loh. Karena ini adat, ini ma'dud, sama dengan ini mudhof ilaih, paham nih? Nah kalau ini sifat mausuf, jadi bisurutin. Nah ini ditanwin ini khamsatin, yang 5 gitu loh. Jelas ini cara, termasuk cara membaca kitab juga uslubnya. Uslub nih begini, uslub itu apa? Gaya bahasa itu loh. Nah, gaya bahasa itu termasuk sesuatu prestasi yang tersendiri kalau kalian memperhatikan antara satu kitab dengan kitab yang lain. Gaya redaksi bahasanya itu kan macam-macam itu kan. Nah ini uslub, ini yang saya maksud. Kalau kalian ngajinya sudah sesenang itu, dalam arti senang itu ngerti uslub, ungkapan musonif tuh gayanya beda-beda gitu kan. Udah paham, wah luar biasa itu, seneng berarti ngajinya gitu loh. Nah seneng itu, seneng ngaji itu mahal harganya gitu loh. Jelas kan? Orang ngaji tapi ngajinya dengan beban, dengan paksaan itu kan ada juga. Tapi kalau ngajinya itu udah panggilan hatinya, senang ngaji, wah itu aset yang mahal sekali gitu loh. Untuk meraih itu luar biasa lah. Itulah hidayah sebenarnya. Illa bisyurutin, kecuali dengan syarat-syarat khamsatin yang 5. Maksudnya ketahuilah bahwasanya rubba, nah kemarin itu kan termasuk huruf jer, itu kan rubba, kan itu ingat. Nah rubba itu bisa amal, tapi syaratnya ada 5 syarat. Al awalu, bermula yang pertama, antakuna itu bahwasanya ada apa rubba, ada itu musod, tasdidin nama kalian, musod darotan, jangan dibaca masdarotan tapi musod darotan. Itu yaitu kalau bahasa Indonesianya disodorkan itu kan di apa namanya, awal kalam. Nakirotan itu berupa isim nakiroh. Udah. Syarat yang kedua, majrurna, isim yang dijerkan itu apa namanya, berupa isim nakiroh. Nah, itu loh maksudnya. Yang as-salisu bermula yang ketiga, antakuna itu bahwasannya ada. Apa yang takuna? An-nakirotu isim nakiroh. Ada itu mausufatan, itu khobarnya takuna. Mausufatan itu disifati bijumlatin, dengan jumlah. Maksudnya jumlah, apakah jumlah? Biasanya jumlah fi'liyah, fi'il madhi biasanya. Ya fi'il madhi memang. Ar-rabi'u bermula yang keempat, banyak banget tuh syaratnya. Rubah aja syaratnya ada 5 itu kan. Antakuna, ayyakuna itu bahwasanya ada apa amiluha, amilnya rubah, amilnya jumlah ya. Muakharon itu diakhirkan, amilnya jumlah. Muakharon itu diakhirkan. Al-khamisu bermula yang kelima, ayyakuna itu bahwasanya ada
apa amil fi'lan madhian itu berupa fi'il madhi, itu memang harus fi'il madhi. Wa qad istama'at, dan sungguh betul-betul kumpul apa hadhis syurutu, itu bacanya hadhis syurutu, ini syarat, yaitu syarat 5 tadi, fil mithali, dalam misal, dalam contoh as-sabiqi yang telah lalu. Perhatikan sambil apa, perhatikan itu ya, sambil itunya. Rubba itu bisa beramal harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Awal kalam. Udah gitu aja biar simpel. Yang kedua, majrurnya nakiroh. Yang ketiga, majrurnya disifati, gitu aja lah. Majrurnya disifati. Yang keempat, sifatnya berupa ini yang kelima ya, udah nggak apa-apa. Yang kelima ini berupa jumlah, kan gitu. Yang kelima, amilnya diakhirkan, muakhiron, diakhirkan pakai bahasa Indonesia aja begini. 5 syarat ini udah ada dalam contoh rubba. Perhatikan, rubba rajulin karimin laqituhu. Ini rubba, diperhatikan ya, rajulin. Ini awal kalam bukan? Oke, syarat pertama terpenuhi. Rajulin, majrurnya berupa nakiro. Rajul nakiro apa bukan? Nakiro. Syarat kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, majrurnya disifati. Karimin sifatnya rajul apa bukan? Disifati, oke. Oke, ini sifat, bukan sifat ini. Ini benar sifat. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua, ini yang menentukan. Laki tuhu. Nah ini sifat kedua dari kata rajul. Betapa banyak laki-laki yang mulia yang aku jumpai, gitu loh. Nah ini laki itu adalah apa namanya, berupa jumlah, itu jumlahnya berupa jumlah fi'liyah. Fi'liyahnya adalah fi'il jumlah fi'liyah madhiyah. Ini laki itu fi'il madhiyah apa bukan? Tunya fa'il, amilnya jumlah diakhirkan. Tuh. Laki itu fi'il, tunya fa'il. Fa'ilnya akhir apa bukan? Akhir. Udah memenuhi syarat apa belum? Rubba bisa beramal. Rubba itu termasuk huruf jer. Bisa mengejerkan isim nakiroh, isim lah gampangannya. Itu harus memenuhi 5 syarat. Nah, ini syaratnya. Oke. Jadi enggak sesederhana rubba itu huruf jer. Iya benar, rubba huruf jer. Tapi mengejerkannya rubba harus memenuhi 5 syarat. Apa itu syarat? Ini. Loh, ini aja diingat-ingat juga. Enggak bakalan ada waktu untuk ngobrol. Itu kan terakhir itu. Nah, iya kan? Oke, titik. Paham ini ya? Ini menyambung yang kemarin. Nah, sekarang qauluhu, bermula ucapannya musannif, wal ba'u dan ba. Huruf jer itu wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u, kan gitu. Yaitu lafadz wal ba'u maknanya, dan huruf ba, huruf termasuk huruf jer adalah huruf ba. Wa mim ma'aniha, dan itu di antara makna-maknanya huruf jer ba,
At-ta'diyatu bermula muta'addi. Muta'addi itu ngembet. Jadi embetan dari fi'il yang tidak memenuhi syarat dibaca nasab, itu maksudnya muta'addi. Wahia dan bermula at-ta'diyah. Nah, ini perhatikan, ini agak sulit ya. Imma ammatun itu ada kalanya umum. Imma ammatun itu ada kalanya umum, au khossatun atau itu khossah tertentu. Fal khossatu maka bermula ba yang khossah, muta'addi yang khossah. Ya khossah. Allati itu huruf jar ba atau at-ta'diyah. Tasiru yang jadi apa al-fa'ilu fa'il, jadi itu maf'ulan maf'ul. Maksudnya muta'addi khossah adalah huruf muta'addi yang apa namanya fa'il bisa menjadikan maf'ul. Kakaulika udah diikutin dulu, ini agak bahasanya agak bulat. Kakaulika seperti ucapan kamu marortu bizaidin. Marortu berjalan siapa saya, begitu saya berjalan bizaidin. Nah, kalau kalian kan biasanya terbiasa begini. Dorobtu zaidan. Setelah fi'il ada fa'il ada maf'ul. Nah, ini marortu, marro berjalan, tu saya. Tapi nggak bisa marortu zaidan. Jelas maksudnya? Nah, harus disambung. Nah, huruf ba itu loh. Marortu bizaidin. Huruf jar itu namanya huruf muta'addi, yaitu huruf yang menyambungkan. Aska ngantuk lagi, cuci muka dulu, wudu. Lah lagi diterangin enak tidur, aduh payah lu ah. Wal ammatu dan bermula ammah. Ya ammah maksudnya ta'diyah ammah. Allati itu ta'diyah. Tusilu yang menyambung apa allati maknal amili pada maknanya amil, yaitu maf'ul maksudnya di sini. Fi'il fa'il itu makna amil ilal ma'muli kepada ma'mul. Kama sebagaimana ta'diyah fi qaulika di dalam ucapanmu, darabtu zaidan, yaitu lafaz darabtu zaidan, memukul siapa saya zaidan pada zaid. Nah itu darabtu itu namanya amil. Daraba fi'il madhi, tunya fa'il, disambung kepada zaidan, kan gitu. Itu enggak ada kata sambung. Nah, maksudnya enggak ada kata sambung huruf jar ba atau yang lainnya. Itu disebut muta'addinya, disebut muta'addi ammah. Jadi pahami nih, ta'diyah ya. Maksudnya ta'diyah itu perbuatan muta'addi itu. Ta'diyahnya darabtu zaidan itu adalah ta'diyah ammah. Kalau marortu bi zaidin itu ta'diyahnya disebut khossah. Bisa membedakan kan? Nah, maksudnya ammah bagaimana? Fa inna maknal amili, maka sesungguhnya makna amil, wahwa dan bermula makna amil, dorbun itu dorbun atau doroba boleh aja. Doroba itu doroba kalau dari dorobtu, tapi diambil makna masdarnya juga bisa. Ta'adda itu muta'addi apa maknal amil ilal ma'muli kepada ma'mul. Wahwa dan bermula ma'mul zaidan itu lafaz zaid. Wa makna umumit ta'diyati dan bermula makna umumnya ta'diyah yang tadi disebut dengan ta'diyah al-ammah. Ishtirakuha itu bersekutunya ta'diyah bainal ba'i antara ba wa ghairiha dan lainnya ba. Ini perhatikan. Ini sepele tapi termasuk jelimet. Huruf jar ba, huruf jar ba ya, itu mempunyai makna adalah ta'diyah itu ta'diyah muta'addi.
Loh, kok bisa huruf jer itu tadiah? Ini contohnya begini. Marortu, saya berjalan, bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Ini loh, bi Zaidin itu dijerkan oleh huruf bi. Huruf bi ini itu rentetannya dengan marro. Marro itu termasuk fi'il lazim namanya. Lazim itu nggak bisa ngembet kepada maf'ul. Untuk bisa nyambung ke maf'ul dikasih huruf piranti lunak berupa huruf jer ba. Itulah disebut dengan, kalau bahasa Inggris disebut dengan to be, yang kalau dalam ini wal harfu ja'a lima. Nah, nyambung nih. Oke, ini bi. Nah, ta'diyah itu terbagi dua. Ta'diyah yang namanya khosoh. Khosoh itu tertentu, seperti marro yang disambung dengan huruf jer ba, itu namanya ta'diyah, muta'addinya adalah khusus. Ada yang kedua ta'diyah namanya ammah. Ammah itu apa? Nyambungnya. Nih contohnya dorobtu Zaidan. Diperhatiin, ini agak jelimet karena ini memahami makna. Memukul siapa saya? Zaidan pada Zaid. Di dalam kata-kata dorobtu Zaidan itu ada lafaz doroba. Doroba itu kalau dimasdarkan itu dorbun. Dorbun itu adalah satu perbuatan. Jelas itu. Nah, perbuatan ini disebut dengan amil. Jelas. Nah, tunya juga disebut dengan ma'mul. Tapi antara dorobtu ini adalah satu kesatuan fi'il fa'il. Nah, dorobtu ini satu kesatuan fi'il dan fa'il membutuhkan maf'ul, membutuhkan ma'mul lain berupa maf'ul bih. Gitu loh. Zaidan ini ma'mul yang berupa maf'ul bih. Perhatikan. Jangan meleng. Ini istilah jelimet. Kelihatan sepele. Kalau seperti ini sih kalian sudah paham. Tapi kenapa dorobtu Zaidan kok disebut dengan ta'diyah ammah? Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena sambungan daripada fi'il fa'il itu bisa pakai huruf jer ba, bisa juga tanpa huruf jer. Ini pakai huruf jer apa enggak? Enggak. Kalau marartu bi Zaidin itu harus ada kata sambung berupa huruf jer. Maka muta'addinya disebut dengan khosoh. Itu loh yang membedakan antara ta'diyah khosoh dengan ta'diyah ammah. Oke, bisa dipahami? Nah, situ harus paham kronologi. Ya, gitu loh. Supaya kalau kalian ngerti kronologinya lah paham insya Allah. Gitu maksudnya. Oke, sekarang yang ke berikutnya. Qauluhu bermula ucapannya musannif wal kafu dan huruf jer kaf. Wah, ini juga keren juga nih saya bilang. Huruf jer kaf ini sedikit ada ilmu retorika, ada sedikit ilmu balaghah. Wa mim ma'aniha, dan itu diantara maknanya kaf, huruf jer kaf itu kalau secara bahasa kan seperti, kan gitu kan? Nah, cuman maknanya itu luas kaf. Wa mim ma'aniha, dan itu diantara maknanya kaf at-tasbihu, bermula tasbih. Tasbih pakai shin. Kemudian yang akhir pakai hak, itu tasbih, menyerupakan. Bukan tasbih yang subhanallah, itu tasbih. Bisa membedakan kan? Ini tasbih pakai hak, pakai shin, tasbih dan hak. Ini tulisannya. Supaya kalian belajar membedakan. Nih tas, kebanyakan nih. Dari kata-kata sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, kalau tasbih yang maknanya subhanallah itu begini, pakai ta, pakai sin. Tapi ini kha, tasbih dengan tasbih kan beda. Kalau ini kan tasbihun, pakai hak besar. Kalau ini kan ha, tasbih. At-tasbihu itu tasbih, menyerupakan. Menyerupakan atau tasbih itu apa? Nah, berikut saya itu definisi. Diingat-ingat, ini muqaddimah ilmu balaghah. Musyarakatu amrin, itu bersekutunya satu perkara. Musyarakatu amrin
itu bersekutunya atau samanya satu perkara li amrin terhadap perkara yang lain fi maknan dalam satu makna, dalam satu arti atau dalam satu tujuan. Syarifan kana au khosisan. Syarifan itu berupa mulia karena ada apa amr, au khosisan atau itu hina. Famithalul awali maka bermula contoh yang pertama. Yang pertama berarti apa? Apa? Syarif, contoh kesamaan yang mulia. Maka diperhatikan. Ini ilmu balaghah supaya kalian ngerti. Famithalul awali maka bermula misal yang pertama yaitu syarif. Maksudnya serupa tapi dalam hal kemuliaan. Itu contoh Zaidun kal badri. Zaidun bermula Zaid kal badri itu seperti badrun. Apa badrun? Wis. Badrun rembulan itu komarun. Badrun tolal badru alaina. Apa badrun? Geng begeng. Santi. Mana Santi? Halah. Hei? Apa nih? Lu itu ngajinya ngapain di sini? Berak doang kali. Apa? Bulan itu komarun. Komarun sidaran Nabi itu komarun. Badrun apa? Lah ngomong apa lah bulan pur? Lah bulan sama bulan purnama beda apa enggak? Lah ya beda lah. Bulan purnama itu rembulan yang muncul pada tanggal 14. 15, 16 itu purnama. Gitu loh. Kalau itu Pak, yang tetangga sebelah Purwanto itu. Oh, barangan. Kal badri itu seperti bulan purnama. Bulan purnama itu terang apa enggak? Terang. Indah apa enggak? Indah. Kalau rahmat kayak bulan sabit. Ya, bulan sabit itu jelek apa bagus? Tahu lah. Yang ngomong Rahmat sendiri bukan saya ya. Mamanya. Lah itu maksudnya syarifan, bagus. Zaid itu, maka Nabi Muhammad itu kan anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuru. Itu tasbih balik itu. Nggak ngerti kalian, ntar saya bedah. Cuman saya kasih mukadimah, harus kalian bisa ngembangkan sendiri. Tanggung itu biar saya jelasinnya langsung diri. Wa mitsalus tsani dan bermula contoh yang kedua. Zaidun kal himari. Zaidun bermula Zaid kal himari itu seperti keledai. Kalau keledai di Indonesia jarang. Seperti kebo gitu aja lah. Kal jamus. Orang kok disamain dengan binatang itu bagus apa jelek? Jelek lah. Ya kan? Cuman kalau himar kan di Indonesia nyaris nggak ada. Iya kan ada kebun binatang. Itu jelek menyamakannya tapi dengan sesuatu yang khosis. Khosis itu jelek, gitu loh. Wa arkanuhu itu yang maksud saya tanggung. Wa arkanuhu dan bermula rukun-rukunnya. Tasbih, bangunannya tasbih. Khamsatun itu ada 5. Harokatin ya. Musabbihun. Yaitu musabbih, orang yang menyerupakan. Artinya benar. Musabbihun itu orang yang menyerupakan. Wahwa dan bermula musabbih. Al mutakallimu itu orang yang berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua wa musabbahun, harokatin biar enggak tulisannya sama persis. Wa musabbahun dan orang yang diserupakan. Wa huwa dan bermula musabbah. Zaidun itu Zaid. Wa musabbahun bihi yang ketiga, syaratnya musabbahun bihi, namanya musabbah bih. Yang diserupai kan beda, yang diserupakan dengan yang diserupai kan, bihi dengannya. Wa huwa dan bermula musabbah bih. Al-Badru itu Al-Badru bulan purnama. Yang kelima yang keempat
Wa adatu tasbihin, dan adat tasbih, alat untuk menyerupakan. Wa huwa, dan bermula adat, itu adat bukan adat ya. Adat itu sama dengan alat. Kalau adat istiadat, nah itu istiadat. Ini adat, jadi alat maknanya. Alat menyerupakan. Wa huwa, dan bermula adatut tasbih, al kafu, itu huruf kaf, itu huruf jer kaf, itu namanya adat tasbih. Syarat yang kelima, wa wajhu syabahin, dan wajah syabah. Wa huwa, dan bermula wajah syabah. Wajah syabah itu gini, nilai keserupaan. Wajah syabah, wajah keserupaan. Tulis, takut ini apa itu wajah syabah, nanti saya telah terangkan di papan tulis. Wa huwa, dan bermula wajhu syabahin, al hasanu, itu makna hasan, makna bagus. Kama, sebagaimana contoh, fil mithali, dalam contoh al awali yang pertama. Contoh yang pertama apa? Zaidun apa mat? Syarif ini udah syarif, la ilaha illallah. Ya contoh yang pertama apa? Zaidun kal badriyah, ma syarif tambah ayo sekali. Lu ngomong syarif memanggil bapaknya Aska apa? Lah iya kan? Lu ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah perhatiin, ini keren, kudu paham. Ini ada ilmu sedikit, ilmu balaghah. Saya bilang musonif di syarih keren ya. Huruf jer yang berikutnya, ini kan dari rubah, habis rubah ba, huruf jer kaf. Nah, gitu ya. Kaf. Kaf itu fungsinya adalah litas at-tasbih. Gitu ya. Tadi udah saya jelaskan, untuk menyerupakan. Diperhatikan supaya kalian ini latihan teliti, latihan jeli. Perlu spidolnya nih rada-rada anu. Udah khotimah, jangan makan kodok mulu ah. Masih aja cekukan ya. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Itu adanya di ilmu balaghah. Cuman ilmu balaghah itu juga didasari dengan ilmu nahwu shorof. Karena dalam ilmu balaghah, dalam bab tasbih itu namanya ada menyerupakan. Salah satu huruf untuk menyerupakan itu adalah huruf jer kaf. Kalau ilmu nahwu, kaf ini termasuk bagian daripada huruf jer, paham? Tapi dalam ilmu balaghah itu termasuk adatut tasbih. Nah, contohnya begini, udah kaitannya tasbih. Contoh itu ada umpamanya Zaidun kal badri. Zaidun bermula Zaid, kal badri itu seperti purnama. Nah ini loh, al badri. Perhatikan, kalau dalam pandangan ilmu nahwu, huruf jer kaf itu adalah huruf jer, kan gitu ya. Maka al badri ini dibaca jer. Yang mengejar kan adalah huruf jer kaf. Oke, paham nih? Nah, ini dalam pandangan ilmu nahwu. Alhamdulillah musonif ya, Kiai Asmawi mengajak kepada kita berselancar dalam ilmu retorika, ilmu balaghah. Ini diperhatikan Aska, jangan ngantuk. Ilmu balaghah itu ada namanya tasbih. Tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini ada syaratnya 5. Wah, ini pertama musabbih, orang yang menyerupakan. Yang kedua musabbah. Harakatin aja biar kalian apal. Musabbahun. Ini musabbihun. Kalau ini dalam ilmu balaghah yang pertama nggak disebut. Ini saya hapus aja deh, biar nggak ganggu konsentrasi kalian. Ini udah paham kan ya? Rubah udah nyambung ya. Saya hapus nih, biar konsentrasinya kepada tasbih sekarang.
Ini diperhatikan. Musabbih, maknanya musabbih itu orang yang menyerupakan, yaitu mutakal, orang yang berbicara. Cuman ini dalam ilmu balaghah gak disebut. Yang disebut mulainya musabbah. Musabbah itu yang diserupakan. Terus yang ketiga syaratnya tasbih adalah musabbahun bihi. Musabbah bih. Musabbahun bihi atau simpelnya musabbah bih. Yang keempat itu adalah adatut tasbih. Adatut tasbih. Yang kelima wajhus syabah. Nilai kesamaan. Tadi disebutkan terbagi dua, ada kalanya hasan, ada kalanya khosis. Kan gitu. Nah, dalam istilahnya Imam Asmawi, ini kan pembanding supaya kalian hafal. Hasan kan biasanya qabih kan. Nah ini perhatikan. Huruf jer kaf itu mempunyai makna tasbih. Tasbih itu menurut musonif harus rukunnya ada 5. Rukun tasbih bukan rukun iman nih. Ntar Askar ditanya sebutkan rukun iman, musabbih, ya beda lah rukun Islam. Ya, ini musabbih. Umpamanya ada orang ngomong Zaidun. Ini contohnya, kalau enggak saya geser di sini aja deh, biar enak. Saya gedein Zaidun karena kalian pemula nih. Zaidun kal badri. Saya tulis gede banget ini, masih nggak paham. Oh, jewer lah. Bermula Zaid. Ini saya ngomong umpamanya. Itu namanya saya disebut musabbih. Orang yang menyerupakan Zaid seperti bulan purnama. Nah, adalah huruf jer K. Inilah yang menjadi bahasan ilmu nahwu. Yang berikutnya adalah al-badru. Karena dibaca jer K berarti menjadi al-bad. Nah, al-badri Zaidun ini disebut musabbah. Musabbah yang diserupakan. Musabbahun. Al-badru disebut dengan musabbah yang diserupai dengannya, yang diserupakan dengannya. Kafnya ini disebut dengan yang keempat alat tasbih. Udah. Zaid seperti bulan purnama. Biasanya ada fil husni atau fil hasani, di dalam bagusnya, di dalam keindahannya. Lu ngerti maksudnya? Paham kan maksudnya? Maksudnya dalam keindahannya itu disebut dengan namanya wajah sabah. Wajah sabah ini loh. Zaid itu sama dengan bulan purnama. Berarti bulan purnama itu namanya musabbah yang diserupai. Zaidun itu namanya musabbah yang serupakan. Serupai lagi. Jelas gak? Zaid seperti bulan purnama. Bulan purnama itu namanya musabbah. Musabbah itu maksudnya yang diserupai. Kalau musabbah itu yang diserupakan Zaid. Nah, nilai bagus sama dalam apanya? Sama dalam bagusnya, itu namanya wajah sabah. Nilai bagus yang ada pada al-badri yaitu bulan purnama itu lebih kuat daripada yang ada pada Zaid. Itu jelas. Nah, ini sekilas tentang namanya ilmu balaghah. Yasin paham gak? Perhatikan, ada yang sulit dari itu semua. Umpamanya dalam berjanji kalian sering baca anta samsun anta badrun. Ini ilmu balaghah kelas tinggi. Ini balaghah badiah, balaghah yang terindah. Harusnya anta kal badri. Tapi
huruf jer kafnya dibuang langsung anta badrun. Nah ini hanya bisa difahami oleh orang-orang kelas tertentu. Maka balaghahnya, batiknya atau indahnya disebut dengan tasbih balik. Tasbih yang nilai keindahannya itu sangat tinggi. Anta bermula engkau itu badrun, bulan purnama. Maksudnya bulan purnama seperti bulan purnama. Nah, ini dalam kategori wajah sabah yang hasan. Ada yang khosis. Umpamanya zaidun kal khimari. Kalau contoh di kitab, zaidun kal jamusi, seperti kebo. Udah kebo aja lah. Khimar kan jarang. Kal ya tetap begini aja lah. Kal jamusi. Oh, jamusi ini keinian. Biar tahu lu bahasa Arabnya kebo. Bahasa Arabnya kebo itu jamus ya jangan mau. Ngerti gak maksudnya? Kebo itu bagus apa jelek? Oh manusia kalau disamakan dengan jamus ya beda lah. Itu namanya khosis. Wajah sabahnya adalah khosis. Berarti tidak bagus, jelek. Gitu kan? Apa itu? Makan mulu, males. Siapa? Ya terserah siapa kek. Oke ya. Oke kita lanjut. Nah itu wajah sabah tasbih. Nah intinya ini kan peningkatan pemahaman. Kalau kemarin baca Jurumiyah atau syarahnya Mukhtasar Jiddan kan nggak sedetail ini. Nah sekarang ngaji Asmawi per huruf jer sekalipun itu dikasih penjabaran, penalaran secara detail. Artinya belajar kita juga harus lebih giat karena pembahasannya jauh lebih luas dibanding Jurumiyah, matan Jurumiyah atau Mukhtasar Jiddan. Nah ini baru Asmawi. Bagaimana kalau nanti saya tingkatkan di Al-Kafrawi. Kafrawi itu halamannya ada 120 halaman. Nah sementara Asmawi itu cuma 48 halaman. Hampir sepertiganya. Ngerti kan? Maka di sini kita ditantang untuk deres yang lebih maksimal. Ingat syarat taklim. Zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin. Ya kan? Zaka itu apa? Cerdas. Orang itu bisa cerdas itu dilatih. Kan ada anjing pelacak. Dia bisa mencium aroma pencuri. Pencuri ini melalui umpamanya sidik jari atau apa, bekas jejak langkahnya dia. Itu bisa dicium. Anjing yang seperti ini tuh anjing yang terlatih. Anjing ini anjing pelacak kan? Itu bisa mencium narkoba, bisa mencium sabu. Anjing itu cerdas apa bukan? Cerdas karena dilatih. Nah kita semua ini juga mempunyai potensi cerdas. Apabila kecerdasan kita itu dilatih. Yang latihnya bagaimana? Ya tekun, yang deres. Oke nih. Kecil, pemahaman yang kecil kemudian dibina. Itu akan bisa menjadi pemahaman besar. Nah, dari sini sebenarnya kita melangkah gitu loh. Oke, qauluhu bermula ucapannya musannif wal lamu dan lam. Huruf jer yang berikutnya adalah huruf jer lam. Nah, ini juga diteliti oleh musannif, dirinci watuf tahu dan dibaca fathah apa lam ma'a ghairi ya idzomiri beserta lainnya ya domir mutakallim. Nahwu lahu walaka walana. Lahu ya bagi dia kan, Allahumma gfir lahu gitu kan. Walaka dan laka bagimu. Laka lakuma lakum laki lakuma lakunna. Kan gitu kan.
Kalau sama ya mutakalim, huruf jar lam itu loh. Ini diperhatikan nih. Ini penempatan, ini detail. Huruf jar lam. Kan lam ini, kalau dituliskan begini. Huruf jar lam. Perhatikan. Kalau bersama dengan huruf ya mutakalim dibaca kasroh li. Jelas? Perhatikan semuanya. Kalau bersama, ini kalau isim domir. Kalau selain domir ya mutakalim dibaca fathah lahu. Sejenisnya kan lahuma lahum. Ya kan? Laha, lahuma lahunna. Ya kan? Termasuk laka. Loh, huruf jar dibaca fathah apa bukan? Jelas kan? Termasuk lana. Jangan keder. Itu bagaimana? Nah, di sinilah didetailkan, dirinci detail oleh musonef, oleh Imam Asmawi. Kalau huruf jar lam bersama ya mutakalim dibaca kasrah Allahumma firli. Enggak boleh Allahumma fir lai. Memang ada lai. Alai kali. Ya. Ngerti? Kalau bersama atau beserta selain ya mutakalim dibaca fathah Allahumma fir lahu. Kok dua orang Allahumma fir lahuma. Nah, kok banyak lahum. Atau laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Termasuk lana. Oke? Oke, itu kalau bersama domir. Watuk saru dan dibaca kasroh apa lam, huruf jar lam itu ma'adz-dzahiri beserta isim dohir. Nah, deh sekarang ini domir. Kembali ke sini. Isim lam bersama ya mutakalim dibaca kasroh cuman satu. Paham nih? Ya. Yang lainnya dibaca fathah. Oke? Yang berikutnya, bagaimana huruf jar lam kalau digandengkan bersama isim dohir? Alhamdulillahi. Nah, itu lamnya dibaca kasroh. Lafaz Allah dibaca jar menjadi lillah. Lillah ini asalnya li kan begini. Paham nggak? Li Allah. Ini perhatikan prosesnya. Woi, Dias, perhatikan. Lu kenapa Allah dijerkan kok malah jadi 4? Kan begitu. Kan seolah-olah kalau menurut kalian kan malah banyakan Allah. Hurufnya loh. Nah, ini ada proses ihlal. Proses ihlalnya alif yang jatuh setelah antara dua huruf yang diapit. Kan alifnya dibuang. Kan gitu. Berarti kan begini. Kalau alifnya dibuang. Lil. Asalnya. Kan gitu. Lil. Lahi kan gitu. Nah ini di idghamkan menjadi lil. Ini perhatikan loh. Kelihatan sepele, tapi kalian kalau dikejar keder, nanti latihan kalian. Kan asalnya lafaz Allah. Perhatikan. Bener gak? Dijerkan. Ngerti kan? Kan ada alif. Alifnya lafaz Allah. Diapit antara dua huruf lam. Huruf alifnya dibuang. Diperhatikan, belum tentu kalian paham. Ini penting supaya bisa membedah jelas. Nah, alif ini dibuang. Begitu dibuang kan jadinya begini. Lil. Nah, iya kan? Nah, ada dua lam, 3 malah. Maka lam yang tengah, lam yang pertama diidghamkan kepada lam yang kedua. Ya, akhirnya jadi satu lah. Disatukan lagi. Ini lam yang dua lam ini ke lam yang ketiga menjadi lil. Loh, proses lillah makanya. Coba kalian angan-angan. Loh, lafaz Allah dijerkan oleh huruf jar lam. Ya enggak? Kok malah hurufnya lebih sedikit?
Kan begitu kan? Jelas gak? Loh ini kalau kalian gak diawali dari penasaran gak akan paham. Nah, yang seperti ini pun harus kita bisa memecahkan gitu loh. Loh kenapa kok malah jadi sedikit? Lillah itu kan Allah itu kan seperti ini. Coba huruf tangan kita. Ini kan Allah. Lah iyalah alif atau beginilah. Kalau dari situ. Alif lam lam ha ya enggak? Lah iya kan Allah. Nah, kalau tinggal begini 4 kan bisa menjadi lillah. Lah iya kan? Maka lah coba dikaji secara mendalam. Nanti kalau enggak postur tubuh kita itu sendiri adalah gambaran daripada kekuasaan Allah. Lah Allah lillah. Nah, itu ada pada diri kita. Maka nah coba kita begini. Itu kan sama dengan lillah. Loh iya enggak? Lah Aska, ini ngopi. Ngantuk mulu dari tadi. Kamu siang tadi latihan silat. Lah kan enggak lah, masih ngantuk aja. Coba muter sana 3 kali. Diri muter sana 3 kali biar melek. Lalu dari tadi ngantuk. Ya. Oke nih bisa difahami ya. Nah itu mengetahui huruf jer lam sepele, tapi kalau enggak kita kuasai dengan baik juga akan lupa gitu loh. Oke, biar habis dulu nih. Wa mim ma'aniha, dan itu diantara makna-maknanya lam. Al milku itu milik. Milik itu ya kepunyaan. Walamul milki, lam mempunyai makna milik. Berarti walamul milki, dan bermula lam yang mempunyai makna milik. Ya lamul milki. Allati itu lam. Ini diperhatikan Santi. Siapa? Yasin. Tio. Takou yang terjadi, yang jatuh, yang terletak apa allati. Baina dzataini, antara 2 zat. Kalau bahasa Indonesianya 2 zat. Wa tadkhulu, dan masuk apa lamul milki alaman atas orang yamliku yang memiliki siapa man. Kakaulika seperti ucapanmu al malu li zaidin. Al malu bermula harta, li zaidin itu milik Zaid. Ai mamlukun li zaidin. Tegasnya itu dimiliki li Zaidin bagi Zaid. Itu namanya lam milik. Perhatikan yang satu. Ya lam huruf jer. Fungsinya adalah milki. Contohnya adalah al malu li Zaidin. Ini bermula harta itu milik Zaid. Li ya enggak ada la zaidun, huruf jer nih. Li zaidin. Kapan? Ini pertanyaan yang mendasar supaya selama ini kan kalian penasaran. Loh kenapa sih lam huruf jer itu kok disebut lil milki, namanya lamul milki. Penjelasannya apabila lam ini ada antara 2 zat. Harta itu zat apa bukan? Ini spidol. Zat kan? Saya itu zat apa bukan? Umpamanya ini al-qalamu li umpamanya. Nah, sama dengan harta itu milik Zaid. Harta itu namanya zat. Zaid juga zat. Nah, itu namanya milik. Nanti ada yang enggak milik. Apa namanya syibhul milki. Ada juga istiqaq berikutnya. Nah, contohnya selanjutnya coba supaya kalian ini udah paham ya. Al malu li Zaidin, harta itu milik harta itu zat, Zaid juga zat. Lam huruf jer apabila diapit antara 2 zat maka menunjukkan milik. Namanya disebut lamul milki. Oke? Nah, sekarang wa amma idza waqa'at, dan adapun ketika terjadi apa lam baina maknan wa dzatin, antara makna
Makna itu kan abstrak. Baina maknan antara makna wa dzatin dan zat. Fatakunu maka jadi apa lam? Jadi itu atau ada ya. Fatakunu mongko iku ana apa lam? Ana iku lil istihqaqi, menunjukkan terjemahan bebasnya hak. Loh, hak dengan milik kan beda. Lil istihqaqi itu menunjukkan istihqaq atau hak. Kama sebagaimana contoh fi qaulihi ta'ala, fi qaulika yang ada dalam ucapanmu alhamdulillahi. Alhamdu bermula segala puji. Pujian itu zat apa makna? Maknalah, memuji seseorang itu kan makna kan. Nah, lillah Allah itu zat. Nah, kalau lam ini saya tulis dah. Udah ini. Udah titik belum itu? Udah tanggung dah biar langsung habis. Wa amma idza waqa'at, dan adapun ketika terjadi atau terjatuh apa lam baina dzataini, antara dua zat, wa dakhalat, dan masuk apa lam alama atas sesuatu, bisa jadi binatang, bisa jadi benda, la yamliku yang tidak mempunyai hak milik apa ma, fa innaha maka sesungguhnya lam takunu itu ada apa lam, ada itu li syibhil milki, menunjukkan syibeh milik, menyerupai milik. Jadi bukan milku tapi syibhul milki. Kama sebagaimana lam fi qaulika yang ada dalam ucapanmu al jullu lil farosi, bermula pelana. Jul itu bisa diartikan penutup ya, penutup kalau di atas punggung kuda yang namanya pelana. Tapi kan ada juga kuda itu, kamu di kampungnya ada kuda dilman gak mat? Matanya dilman itu kan suka ditutupin begini kan, supaya pandangan matanya nggak kiri kanan tapi ke depan. Ngerti nggak? Nah itu juga namanya jul juga. Nah udah segitu dulu deh. Al jullu itu lil farosi, milik kuda. Udah perhatikan. Sekarang huruf zirlam tadi udah dibahas, diapit antara dua zat. Baina zata ini, ya. Baina zata ini, antara dua zat. Dua zat yang di sini almal dan zaid. Lamnya disebut milik. Oke. Nah sekarang ada lam tapi diapit oleh makna dan zat. Nah ini perhatikan, makna dan zat. Contohnya alhamdulillah, ya. Ini lillah. Alhamdu itu bukan zat tapi makna, pujian. Kan gitu. Ini namanya makna. Lillah itu zat. Ngerti zat kan ya? Zat. Maknanya di sini bukan milik tapi istihqaq, berhak. Segala puji itu loh, lillahi, haknya Allah. Jadi kalau mana asalnya bukan milik Allah tapi haknya Allah, maka manusia ini sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, ini ilmu tasawuf gitu loh, ilmu akhlak. Kenapa kalau seseorang dipuji semangat, kalau dia dicaci, dihina kemudian down, ngapain? Gak perlu. Kalau kita memahami sejatinya alhamdulillah, orang yang berhak dipuji itu Allah kok. Ngapain kita dipuji semangat? Loh iya kan? Ngapain kita ketika dihina oleh seseorang harus down? Kehinaan itu bukan milik yang dihina. Kehinaan itu ya milik yang menghina itu sendiri. Karena sebenarnya begitu. Lah kenapa saat seseorang dihina kok malah down? Gak perlu. Umpamanya dikatain jelek lu, umpamanya ngaca, oh perasaan gue nggak jelek-jelek amat, oh berarti dia yang jelek, kan berarti begitu kan? Jelek gak maksudnya? Lah begitu aja.
Lah, apa taksi ketawa? Ngerasa. Lah iya kan? Nah, ini berarti kan apabila huruf jar lam diapit makna dan zat, maka maknanya istiqaq. Yang ketiga, jenis lam, perhatikan. Al jullu lil farosi. Jul ini zat, faros juga zat. Tapi kuda itu mempunyai apa enggak? Hei, kuda itu mempunyai hak milik apa enggak? Ya enggak lah. Ada kuda, pelana. Maksudnya bukan kuda itu enggak mempunyai pelana. Pelana kuda itu ya miliknya yang punya kuda. Jelas itu. Nah, lam yang ada lil faros itu bukan lil milki tapi li shibhil. Li shibhil. Apa mat kamu tadi? Li shibhil milki, serupa milik. Kenapa? Karena kuda itu enggak mempunyai hak milik. Tanah itu mempunyai milik enggak? Itu Pak SHM sertifikat hak milik. Miliknya yang punya tanah. Bukan miliknya tanah. Ada Pak, ini kalian kembangkan sendiri. Kalian mempunyai kitab. Kitabnya disampulin. Ya enggak? Umpamanya sampul itu punya kitab. Lah kita punya hak milik apa enggak? Enggak. Artinya sampul dinisbatkan kepada kitab, itu namanya syibhul milki. Oke, bisa dipahami nih. Nah, diusahakan istilah-istilah yang detail seperti ini itu dikuasai betul. Nah, kalian nanti kalau ya pokoknya saya harap kalian lulus di Al-Aziz nyantren ke pesantren yang lebih besar lah. Kalau ini kan pesantren, bukan pesantren lah, semi pesantren, itulah kitab seupil, pesantren seupil bahasa kasarnya kan gitu. Nah, supaya kalian nanti umpamanya udah nyantren, umpamanya di Lirboyo apa di Al Anwar Rembang atau mungkin di pesantren yang lebih besar lah. Saya harap kalian nggak ketinggalan amat. Maksudnya istilah-istilah yang ada itu udah kalian kuasai dari awal gitu loh. Termasuk Aska, ntar mau dikirim kemana? Alam barzah. Oh, nggak mau. Lah iya kan? Ah itu. Lah udahlah ya. Lah udah sejam ini. Jadi ganti apa? Duratun nasikin dah. Ibadah Allah dulu.
Oke Mat, gak usah live Mat. Wala